Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama saya di channel kita yang keren ini, sahabatku. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membicarakan tentang statement para oknum netizen yang mengatakan bahwa Raden Tuan Guru Bajang Zainuddin As-Tsani saat pidato hanya gibah saja. Gibah terus. Gini, sahabatku, sekarang kita akan bahas statement para oknum netizen yang mengatakan hal seperti itu. Sekarang saya jelaskan apa itu gibah. Nah, namun sebelumnya subscribe dulu nih channel ini dulu, subscribe dulu, kemudian like dan di share. Semoga teman-teman yang subscribe dilancarkan segala urusannya, dipermudah segala urusannya, diberikan keturunan, anak keturunan yang alim, soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabatku, Maulana Syekh Raden Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Tsani, kita tahu bahwa Bapak Maulana Syekh, nenek beliau, pendiri Nahdlatul Ulama, telah jauh-jauh mendeklarasikan, menyebut secara syarah, secara langsung di tengah halayak masyarakat warga NW di setiap momentum pengajian Maulana Syekh, beliau menyebut bahwa Zainuddin As-Tsani adalah sebagai penggantiku, pengganti saya, kata Maulana Syekh. Ini sudah sering didengar oleh masyarakat, oleh warga NW yang tahun 50-an itu tahu dia. Nah, yang sekarang ini, milenial sekarang ini yang tidak mendengar secara langsung statement Maulana Syekh seperti itu. Dari mana kita tahu itu? Maka kita tahu bahwa statement Maulana Syekh yang mengatakan seperti itu adalah dari kisah, sejarah, cerita-cerita. Dan juga ketika Maulana Syekh Zainuddin As-Tsani menceritakan pada zaman Maulana Syekh ada seseorang yang dipecat dari pengurus besar Nahdlatul Ulama karena sebab sesuatu. Itu juga sejarah, cerita, kisah yang harus diceritakan kepada warga Nahdliyin dan Nahdliyat, harus diceritakan. Dan juga ketika menceritakan sejarah perkembangan perpindahan organisasi Nahdlatul Ulama dari Pancar ke Kalijaga kemudian menetap ke Anjani, itu juga sejarah, bagian daripada sejarah, bagian dari cerita perjalanan Nahdlatul Ulama. Dan sama juga kita menceritakan tentang hasil muktamar ke-10 di Praia, itu juga sejarah yang harus diceritakan. Kisah yang benar-benar diceritakan secara benar, sejarah, teman-teman. Jadi kita nggak tahu perjalanan suatu lembaga atau organisasi ataupun yayasan, perjalanan eksistensinya itu kita tidak akan pernah tahu tanpa ada latar belakang sejarahnya. Itu dia, teman-teman. Maka ketika seseorang terlebih Maulana Syekh Zainuddin As-Tsani menceritakan sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama, sejarah demi sejarah, kisah demi kisah, itu adalah merupakan suatu kewajiban beliau menceritakan sejarah ini kepada warga Nahdlatul Ulama, karena sekarang ini banyak yang melupakan sejarahnya. Ya. Kalau orang bilang jas merah, jangan lupakan sejarah. Kalau saya katakan jas biru, jangan lupakan jasa guru.
Itu teman-teman. Jas biru, jangan lupakan jasa guru. Nah, ada oknum netizen gagah-gagahan mengatakan, RTGB hanya bisanya gibah. Captionnya di komentarnya, gibah. Tak pernah bahas dalil, hanya bisa gibah. Setiap pidato bahas gibah. Membicarakan kejelekan orang lain, itu bukan gibah, saudaraku. Ya, itu bukan gibah, tapi beliau menceritakan sejarah perjalanan, perjuangan Nahdlatul Wathon. Coba kalau kita kembali ke ajaran agama Islam, kita tahu bahwa Abu Lahab sudah ada di dalam Al-Quran juga, surah Al-Hab. Tabat syada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sangat binasa. Itu sejarah yang harus kita tahu, bahwa Abu Lahab itu begini loh pekerjaannya, track recordnya begini loh Abu Lahab itu. Kita kembali pindah lagi ke zamannya Nabi Musa, ketika berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir menenggelamkan perahu, membunuh orang, merobohkan bangunan atau membangunkan bangunan. Nabi Musa marah. Apakah itu disebut ghibah? Bukan, saudara teman-teman. Itu adalah sejarah yang harus kita ketahui, kisah itu. Kita nggak tahu bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita menjalankan puasa kalau tidak dari sejarah, bahasa atau hadis baginda Rasulullah SAW. Temanku, ketika kita menceritakan sejarah, itu bukan termasuk ghibah. Ghibah adalah menceritakan kejelekan, keburukan orang lain, itu ghibah, teman-teman. Tapi kalau kita menceritakan sejarah perjuangan Nahdlatul Wathon, sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Wathon, sejarah berdirinya NWDI, sejarah berdirinya NBDI, atau sejarah berdirinya organisasi lainnya, itu adalah sejarah yang harus kita tahu supaya masyarakat luas tahu kebenarannya seperti ini loh kebenarannya. Bukan kita ngarang-ngarang. Harus kita lacak semua itu dengan sejarah berdirinya, sejarah mualanya. Itu sejarah teman. Nah, jadi ketika pengurus besar Nahdlatul Wathon menceritakan sejarah perjuangan Nahdlatul Wathon, maka janganlah ada di antara para oknum ini ya mengapalah, Pak, biarlah mereka mengatakan seperti itu. Nanti orang yang pintar, orang yang berpikir akan mencari kebenarannya. Masyarakat, warga Nahdlatul Wathon sudah pintar-pintar, sudah paham mana yang harus diikuti dan mana yang harus tidak diikuti. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa di-share. Oke. Sekian, wallahul muwaffiq.